Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 yang berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang akan merasa tidak sabar dan bosan saat harus menunggu, apalagi menunggu dalam waktu yang lama. Contohnya, kita sering kesal saat harus mengantri di Pertamina atau saat ingin mengisi BBM kendaraan kita. Ketika kita buru-buru, ternyata banyak mobil atau kendaraan motor di depan kita, sehingga kita mulai gelisah. Sementara kita harus terburu-buru untuk sampai ke tujuan. Orang yang menunggu sesuatu yang sangat tidak jelas akan lebih gelisah, bukan karena durasi waktunya, melainkan karena dia tidak mendapatkan kepastian. Banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Bahkan juga kita tidak tahu apakah kita mampu mendapatkan suatu hal atau keinginan kita jika kondisi yang terjadi akan terus-menerus seperti ini. Seringkali dalam fase seperti ini hati kita mulai dipenuhi dengan pertanyaan, kekhawatiran, bahkan perbandingan dengan hidup orang lain yang terlihat lebih cepat mencapai apa yang mereka inginkan. Dan tanpa kita sadari, kita mulai meragukan proses yang sedang kita jalani, merasa tertinggal, merasa tidak cukup mampu, atau bahkan merasa Tuhan seolah-olah diam terhadap doa-doa kita. Padahal justru di dalam masa yang tidak nyaman inilah Tuhan sedang membentuk karakter, memperkuat iman, dan mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan pengharapan pada kepastian situasi, melainkan pada kepastian penyertaan Tuhan. Sehingga melalui setiap ketidakpastian yang ada, kita belajar untuk tetap melangkah dengan iman, tetap setia melakukan bagian kita, dan tetap percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan selalu memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar memenuhi keinginan sesaat kita. Menunggu jadi satu kata yang benar-benar mungkin
hari-hari ini kita alami. Menunggu kapan Tuhan menjawab doa kita. Ada 3 alasan mengapa Tuhan terkadang sengaja membuat kita menunggu. Yang pertama, menunggu menunjukkan isi hati kita yang sesungguhnya. Waktu menunggu seringkali menunjukkan isi hati yang sesungguhnya. Maka itu Tuhan seringkali sengaja membuat kita menunggu. Tuhan seringkali ingin menunjukkan isi hati kita terlebih dahulu dan membenarkannya sesuai dengan kasih karunia-Nya. Dalam menunggu kadang terungkap setiap motivasi hati kita dan juga kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu menunggu seringkali menunjukkan isi hati yang sesungguhnya. Maka itu Tuhan seringkali sengaja membuat kita menunggu. Ketika tiba pada sebuah masa penantian, di sanalah kadang kita bisa melihat lebih jelas isi hati kita untuk tetap mau ikut proses Tuhan atau memilih jalur cepat yang lebih menyenangkan tetapi sesuatu yang tidak benar. Yang kedua, menunggu melatih kesabaran kita. Bagaimana cara kita belajar untuk sabar? Apakah ketika semuanya berjalan dengan mulus tanpa hambatan? Tentu saja tidak bisa. Kesabaran kita hanya dapat dilatih ketika kita sedang berada dalam keadaan-keadaan yang membutuhkan kesabaran dalam penantian. Jika kita saat ini sedang berada di sebuah musim menunggu, sebaiknya jangan kita terus-terus mengeluh. Lebih baik kita menggunakan kesempatan yang ada untuk belajar bersabar. Tentu ini bukanlah suatu hal yang mudah. Maka itu teruslah meminta pimpinan Tuhan di dalam musim menunggu kita sehingga Tuhan mengajarkan kita kesabaran yang kita butuhkan. Percayalah, kesabaran adalah suatu hal yang sangat penting yang dapat membantu kita memiliki kehidupan yang kuat. Yang ketiga, menunggu menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan. Di Alkitab, Tuhan seringkali membuat umat-umatnya menunggu. Tuhan membuat Abraham dan Sarah menunggu akan kelahiran anak mereka. Tuhan membuat Yusuf menunggu pembebasannya dari dalam penjara. Dan Tuhan membuat Yosua menunggu akan runtuhnya tembok Yeriko. Namun kita belajar bahwa setiap musim menunggu yang Tuhan berikan, tidaklah Tuhan berikan hanya untuk iseng, melainkan Tuhan memberikannya agar umat-umatnya sadar bahwa mereka membutuhkan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup bersamanya akan lancar, tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita di dalam kita menghadapi setiap hambatan hidup kita. Jika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan bahwa umat-umat Tuhan yang telah melewati musim menunggu bersama Tuhan berakhir dengan sebuah relationship yang lebih kuat dengan Tuhan. Di dalam masa penantian, kita harus bergerak aktif, gali potensi, jangan duduk diam seolah-olah menanti waktu akan datang tanpa mempersiapkan diri dengan baik. Di dalam masa menunggu ini, percayalah, bukan suatu masa atau musim yang sia-sia, tapi adalah masa di mana kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus peka dengan setiap kesempatan untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Kita harus punya semangat, passion, dan iman yang semakin baik, sehingga ketika waktu Tuhan datang, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dengan kualitas diri yang semakin baik dan siap. Hanya karena mimpi kita tertunda, bukan berarti itu dibatalkan. Sebagai seorang Kristen, kita tidak hanya percaya kepada kuasa Tuhan,
tetapi kita juga percaya pada agendanya Tuhan. Seringkali kita ingin langsung melihat hasil tanpa menghargai proses. Ingin segera tiba tanpa menikmati perjalanan. Padahal justru di dalam proses, Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita. Membangun kedewasaan rohani, membentuk ketahanan mental, memperluas kapasitas hati, dan mempersiapkan kita agar ketika berkat itu benar-benar datang, kita tidak menjadi pribadi yang gegabah, sombong, atau tidak siap mengelolanya. Karena berkat yang besar membutuhkan karakter yang besar pula. Sehingga masa penantian bukanlah waktu yang kosong, melainkan ruang latihan yang Tuhan pakai untuk mengupgrade hidup kita, memperdalam akar iman kita, dan meneguhkan panggilan kita, supaya saat pintu itu akhirnya terbuka, kita bukan hanya bersuka cita karena menerima jawaban doa, tetapi juga siap mempertanggungjawabkan setiap kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jika kita ingin hasil yang terbaik, yang berasal dari Tuhan, kita juga harus siap melewati prosesnya. Tidak ada hal luar biasa yang muncul oleh karena proses yang biasa-biasa saja. Hal luar biasa hanya akan muncul setelah melewati proses yang tidak kalah luar biasanya. Maka dari itu, marilah kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia menunggu dan menjalani proses Tuhan. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 9-12 mengatakan, "Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menanti dengan kekuatan yang daripada Tuhan, terus bersabar, bersukacita, dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Inilah yang akan memampukan kita untuk melewati setiap masa-masa penantian. Dalam masa penantian, kita harus terus berusaha menjadi anak Tuhan yang semakin positif dengan membangun dan mempersiapkan hidup kita, sehingga ketika pintu itu terbuka, kita siap melakukan yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan, serta atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu,
Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami di dalam setiap masa penantian yang sedang kami jalani hari-hari ini. Ajar kami untuk tidak menyerah, tidak bersungut-sungut, dan tidak mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mampukan kami untuk tetap percaya bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Bentuklah hati kami agar semakin sabar, semakin kuat, dan semakin peka terhadap setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tolong kami untuk terus bertumbuh, menggali potensi, memperbaiki karakter, dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika jawaban doa itu datang, kami bukan hanya siap menerima berkat, tetapi juga siap menjadi berkat. Dan dalam setiap musim hidup kami, biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan di hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa. Serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.